Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Terima kasih teman-teman telah join di pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2022. Mungkin teman-teman boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Eugene. Perkenalkan, saya Eugene Kesha dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya mungkin boleh ke M. Taufik Alfikri. Masuk. Ya, masuk. Kenalin, saya Taufik dari Universitas Telkom Oke, dari terima kasih. Fakultas Informatika. Baik, terima kasih Taufik. Selanjutnya boleh ke Caca. Perkenalkan, nama saya Salsani Dia Putri dari jurusan Sistem Informasi Universitas Sri. Baiklah, terima kasih Caca. Mungkin teman-teman kita yang off cam ini lagi berhalangan untuk on cam. Baiklah, kita lanjut ke materi yang akan saya paparkan, yaitu mengenai kebugaran jasmani. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi mengenai kesehatan jasmani. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hanif, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, angkatan tahun 2022. Jadi topik yang akan saya bahas di edukasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai kebugaran tubuh. Selanjutnya pentingnya melakukan olahraga, dan yang terakhir pemanfaatan aplikasi yang bernama yaitu Pacer Health. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kebugaran merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan dan kelelahan yang berlebih. Dengan hal ini semakin baik tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka semakin baik kemampuan orang tersebut dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen, seperti yang pertama yaitu daya tahan otot, yang kedua kekuatan otot, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelincahan, yang kelima kelenturan, selanjutnya daya eksplosif, keseimbangan, koordinasi, reaksi, dan yang terakhir yaitu ketepatan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri orang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Nah, ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Yang pertama yaitu memiliki tingkat kesehatan yang baik, badannya selalu bugar, dan orangnya tidak mudah lelah. Orang tersebut memiliki tingkat istirahat yang baik, dan yang terakhir yaitu orang tersebut gesit dan cepat dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, ada pula beberapa cara bagaimana sih cara meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani yang ada pada dalam diri kita. Yang pertama yaitu tentu saja kita harus rajin berolahraga. Selanjutnya, kita harus menghindari minuman beralkohol dan merokok. Yang ketiga, kita harus menerapkan pola makan sehat seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada karbohidrat, ada serat, dan kebutuhan tersebut harus tercukupi. Selanjutnya yaitu kita harus menghindari stres, dan yang terakhir tentu saja kita harus tidur yang cukup. Nah, selanjutnya mengenai pentingnya berolahraga. Jadi olahraga itu merupakan salah satu cara bagaimana menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani pada tubuh kita. Yang pertama ada menurunkan tekanan darah. Jadi menurut WHO, olahraga aerobik merupakan salah satu jenis latihan fisik yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi pada tubuh kita.
Latihan aerobik bersifat repetitif dan ritmik serta menggunakan jenis otot yang besar seperti otot kaki, otot bahu, dan otot lengan pada tubuh kita. Yang kedua yaitu meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, berolahraga memperkuat otot sehingga meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan oksigen di dalam sirkulasi darah yang ada di tubuh kita. Dengan cara ini, jantung bekerja lebih efisien untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, jadi dengan berolahraga, tentu saja Anda akan membakar kalori Anda kan. Nah, olahraga aerobik menimbulkan defisit kalori, sedangkan olahraga ketahanan dapat meningkatkan massa otot yang ada pada tubuh Anda. Selanjutnya yaitu olahraga juga dapat mengurangi stres yang sedang Anda alami. Nah, suasana tegang yang disebabkan stres terus-menerus dapat memicu tekanan darah tinggi loh ternyata. Berolahraga dapat meningkatkan mood dan percaya diri sehingga bermanfaat baik untuk mengendalikan stres. Yang terakhir yaitu olahraga juga dapat meningkatkan kadar kolesterol yang baik pada tubuh kita. Penelitian terkini yang dilakukan oleh peneliti Jepang menemukan bahwa berolahraga aktif selama 3-4 kali seminggu minimal 20 menit per sesi dapat meningkatkan kadar HDL darah pada tubuh Anda. Nah, berikut adalah beberapa jenis olahraga yang dianjurkan sehingga dapat meningkatkan serta menjaga kebugaran jasmani pada tubuh Anda. Olahraga tersebut seperti jogging atau lari, yoga, dan juga berenang. Mengenai selanjutnya kita akan membahas aplikasi yang bernama yaitu Pacers Health. Nah, jadi aplikasi Pacers Health ini adalah aplikasi yang dapat Anda unduh di device Anda. Dia itu di App Store bagi pengguna iOS atau Play Store bagi pengguna Android. Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai penghitung langkah kaki Anda sehari-hari Anda. Nah, mengenai pemanfaatan aplikasi Pacers Health ini. Jadi pada masa digital seperti sekarang ini seringkali kita lupa kan untuk berolahraga dikarenakan kesibukan yang sedang kita alami seperti kuliah, mungkin bekerja sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk melakukan olahraga. Tapi dengan era sekarang ini olahraga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini prinsip pengoperasian aplikasi Pacers Health Pedometer. Jadi prinsip pengoperasian aplikasi Pedometer didasarkan pada tindakan meteran elektronik sensor akselerometer yang terpasang di telepon genggam Anda. Sensor akan mendeteksi perubahan gerakan, arah, dan kecepatan ponsel, mentransfer data ke aplikasi Pacers Health Pedometer tersebut. Gemetar dan gerakan diubah menjadi impuls listrik, kecuali alarm palsu seperti Anda mengikat tali sepatu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Pacers Health ini? Pertama-tama tentu saja Anda harus mendownload atau mengunduh aplikasi Pacers Health ini pada ponsel kalian. Bagi pengguna iOS mungkin dapat mengunduhnya di App Store seperti yang saya beritahu tadi, dan bagi pengguna Android dapat mengunduh aplikasi ini di Play Store. Nah, setelah mendownload aplikasi Pacers Health ini, Anda harus melakukan registrasi dan Anda harus menyeting aplikasi Pacers Health ini agar sesuai dengan tubuh kalian. Setelah itu, aplikasi Pacers Health ini akan bisa langsung Anda gunakan untuk menghitung langkah kaki Anda. Jadi saat membuka aplikasi Pacers Health ini, maka aplikasi ini akan segera memantau beberapa langkah yang dilakukan pengguna atau user pada hari itu. Seperti contohnya, Anda hari ini sudah melangkah 6.000. Nah, di situ akan diberitahu oleh aplikasi ini bahwa Anda sudah melangkah atau berjalan sebanyak 6.000 langkah. Dan juga aplikasi ini juga dapat menyeting berapa langkah target yang harus Anda lakukan pada hari tersebut.
Baiklah, itu saja edukasi singkat mengenai kebugaran jasmani dari saya. Saya harap edukasi yang saya dapatkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peserta kalian semua. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ya, izin bertanya. Ya, silakan Amar. Tadi kan disebutkan cara meningkatkan kebugaran jasmani itu dengan cara tidur yang cukup. Kalau boleh tahu tidur yang cukup itu berapa lama ya? Baiklah, terima kasih Amar atas pertanyaan yang kamu berikan kepada saya. Pertanyaan Anda itu sangat bagus ya. Jadi sebenarnya setiap umur itu waktu ideal tidur itu berbeda-beda. Nah, untuk usia 12 sampai 18 tahun itu waktu tidur yang cukupnya untuk mencapai ideal itu sebanyak 8 sampai 9 jam. Nah, dan juga jika usia seorang tersebut antara 18 sampai 40 tahun, yang artinya notabene orang tersebut merupakan orang dewasa, dia membutuhkan waktu tidur yang ideal sebanyak 7 sampai 8 jam dalam sehari. Baiklah, itu jawaban dari saya, Amar. Apakah dapat diterima? Sudah, terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Luna, Imron. Baiklah, silakan Luna. Izin bertanya kepada Muhammad Hanif, tadi kan sudah disebutkan kalau misalkan cara meningkatkan kebugaran jasmani itu adalah dengan pola makan yang sehat. Nah, kalau boleh tahu pola makan yang sehat itu gimana ya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Luna atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga sangat bagus sekali. Tadi pertanyaannya bagaimana, apa saja pola makan sehat itu kan? Nah, jadi pola makan sehat itu tentu saja harus terdiri dari karbohidrat, adanya lemak, adanya protein, dan adanya serat dalam makanan tersebut. Nah, jumlah setiap komponen tersebut haruslah cukup, mulai dari karbohidrat, serat, protein, dan juga lemaknya dalam sekali makan. Nah, dan juga mengenai waktu makan, dalam waktu makan juga harus teratur. Pagi harus sarapan, jika waktunya makan siang harus makan siang, dan juga jika pada saat malam hari, makan malamnya jangan terlalu malam. Seperti mungkin makan malam yang ideal itu antara jam 7 sampai jam 8. Mungkin bagi sebagian orang juga mungkin sore seperti jam 5 sampai jam 8 malam. Seperti itu, Luna. Bagaimana, Luna? Jawabannya sangat membantu sekali. Terima kasih. Baiklah, sama-sama, Luna. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kepada saya? Saya masih membuka sesi tanya jawab. Silakan Hazim Falah. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Hazim Falah, asal Universitas Monash University Malaysia. Saya ingin bertanya, untuk kebugaran jasmani ini, apakah dengan olahraga yang berlebihan seperti pagi main futsal, siang main basket, dan malamnya main badminton itu membantu kita bugar atau membantu tubuh kita menjadi sakit? Maaf jika pertanyaannya tidak jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Hazim Fala atas pertanyaannya.
Jadi tadi pertanyaannya kan intinya kalau melakukan olahraga yang berlebihan, apakah hal tersebut juga dapat menstabilisasi tubuh kan? Nah, jadi tentu saja kalau melakukan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau dari segi olahraga yang berlebihan, menurut saya hal tersebut tidak baik dikarenakan tubuh kita tentu saja akan bekerja lebih keras lagi dari biasanya gitu. Jadi akan mengeluarkan lebih banyak keringat kan. Nah, kalau berolahraga itu sebaiknya yang cukup-cukup saja. Seperti misalnya sehari itu hanya melakukan jogging di pagi hari, dan jika ingin melakukan olahraga futsal atau basket mungkin dapat dilakukan keesokan harinya gitu. Seperti itu. Bagaimana Hazim? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Hazim. Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya teman-teman. Sebelum menutup edukasi kali ini, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang telah hadir pada Zoom kali ini untuk hadir pada edukasi kesehatan jasmani. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.